Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman dengar, kembali denganku Ilham Hadi. Dan sekarang aku akan kembali melanjutkan pembacaan novel Pergi karya Terelie. Sekarang sudah bab 11, judulnya M24. Tapi sekali lagi sebelum kita mulai pembacaan, aku akan mengingatkan jika sebaiknya teman dengar membaca terlebih dahulu novelnya Terelie langsung. Jadi teman dengar bisa mempunyai representasi cerita menurut teman dengar sendiri. Nah, langsung saja ke pembahasan novelnya ya. Di bab ini judulnya adalah senjata M24. Setauku ya yang pemain PUBG gitu. Senjata ini tuh merupakan senjata sniper. Apakah di bab ini akan ada hubungannya dengan penembak gitu? Apakah di bab ini Salonga akan bekerja atau akan beraksi? Ya kita akan cari tahu langsung lah ya. Oke, tanpa lama-lama lagi, untuk teman dengar yang ingin tahu cerita novel ini lewat pembacaanku, silahkan duduk dengan tenang, rebahan, atau cari posisi yang paling nyaman menurut teman dengar sekalian. Usahakan pakai headset atau earphone atau semacamnya ya, biar lebih enak aja gitu dengarnya. Dan ya, silahkan dengarkan saja. Pergi. Bab 11. Senjata M24. Rambang kembali mengemudikan mobil yang kunaiki, kembali melesat menuju bandara. Pukul 5 dini hari, sebentar lagi matahari terbit. Semburat kemerah-merahan terlihat di ufuk timur. Seberapa besar keinginanmu untuk menjadi tukang pukul, Rambang? Aku bertanya, memecah lengang. Saya tidak ingin menjadi tukang pukul tauke besar. Loh, bukankah bapakmu bilang begitu? Remaja usia 18 itu menggeleng. Bapak tidak memahami cita-citaku sepenuhnya. Saya tidak ingin menjadi tukang pukul seperti dia. Saya ingin menjadi penyelesai masalah tingkat tinggi. Sekali ada masalah yang tidak mungkin diselesaikan, saya yang akan menyelesaikannya. Dia mengatakan kalimat itu sungguh-sungguh. Aku tahu maksud anak ini. Termasuk jika harus membunuh? Salonga ikut bertanya, tertarik dengan percakapan. Aku tidak ingin menjadi tukang pukul seperti itu, Tuan Salonga. Dengan segala hormat, ada banyak solusi selain membunuh seseorang, kecuali tidak ada jalan keluar lagi. Tidak selalu seorang tukang pukul itu pembunuh seperti penjahat. Menjadi anggota keluarga Tong itu berarti kau menjadi anggota bandit besar, nak. Tidak, Tuan Salonga. Pun tidak semua anggota keluarga Tong itu jahat seperti yang disangka. Banyak orang baik yang selama ini disalahpahami sebagai penjahat. Robin Hood misalnya. Salonga tertawa. Robin Hood adalah kisah fiksi, nak. Hanya dongeng. Sementara keluarga Tong nyata remaja sekarang yang suka membuka aplikasi Instagram. Aku tahu itu fiksi, Tuan Salonga. Cerita-cerita dongeng memang fiksi, tapi inspirasi yang ditimbulkan jelas nyata. Dalam sistem dunia sekarang, pemerintah tidak bisa dipercaya, dipenuhi oleh politisi korup dan jahat. Sistem formal dan legal dunia juga korup. Kapitalisme, demokrasi, itu cara jahat yang dilegalisasi. Kemiskinan dan kelaparan tetap ada di mana-mana. Peperangan, ketidakadilan. Sistem itu sudah rusak. Maka boleh jadi ada alternatif lain memperbaikinya. Lewat keluarga Tong, lewat penguasa shadow ekonomi. Saya ingin menjadi penyelesai masalah tingkat tinggi, seperti si babi hutan. Rambang menjawab, mantap. Aku menatap ke depan. Anak ini, dia seperti lebih dewasa 10 tahun dibanding usianya. Tapi babi hutan sekarang sudah menjadi tauke besar, nak. Dia bukan lagi orang seperti itu. Apakah kau ingin menjadi tauke besar juga kelak? Salonga tersenyum. Tidak, Tuan Salonga. Saya tidak tertarik. Saya hanya ingin menjadi seperti yang saya bilang. Berpindah tempat, terbang kemana-mana, menggunakan seluruh kecerdasan dan ketangguhan fisik untuk menyelesaikan misi. Itu keren sekali. Menjadi seseorang yang tersenyum di balik semua kepalsuan hidup. Saya ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Bahkan sekarang Salonga menjadi terdiam. Kebenaran dan keadilan?
Apakah ibumu menyetujui cita-cita itu, Rambang? Bukankah Lubai bilang dia keberatan? Aku bertanya setelah senyap beberapa jenak. Iya, ibu keberatan, tapi dia akan memahaminya. Saya tidak dan tidak akan pernah menjadi penjahat. Ibu akan tahu itu suatu saat kelak. Saya menjadi penyelesai masalah tingkat tinggi. Baik, aku tahu maksudmu, Rambang. Tapi jika keluarga Tong menolakmu, apa yang akan kau lakukan? Ibumu menyuruhmu masuk sekolah kedokteran atau teknik, bukan? Itu mungkin bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Cita-cita saya sudah bulat, Tauke Besar. Saya akan membuktikan bahwa saya layak. Berkali-kali. Tidak akan pernah berhenti. Anak itu menjawab sungguh-sungguh. Aku mematut-matut sejenak, menoleh ke Salonga. Bujang, dia cerdas. Tidak diragukan lagi. Berani, tentu saja. Dia punya hati yang teguh. Salonga santai meluruskan kaki, merebahkan punggung di jok mobil. Matanya tajam, instingnya terlatih. Dia bisa memikirkan tentang kotak pos itu. Dan jangan lupakan, anak ini persis membawa kita tiba di rumah berhantu tadi 29 menit 7 detik. Aku memeriksa timer jamku. Aku pikir dia bermulut besar tadi. Ternyata tidak. Anak ini spesial. Dia bisa jadi rekrutan berkelas bagi keluarga Tong. Aku mengangguk, membuat keputusan yang kemudian kusesali. Apa kau tidak ingin mampir sebentar ke rumah, Bujang? Lubai mengantarku hingga kaki pesawat jet di bandara. Istriku ingin bertemu. Dia telah menyiapkan pindang ikan kesukaanmu. Persis Togar memberi kabar kau akan ke sini. Aku menggeleng. Jika situasi lebih santai, aku bisa mampir. Aku sudah lama tidak bertemu dengan Bibi Kim. Dia selalu rajin mengirimi makanan saat aku tinggal di rumah Tauke dulu. Tapi kita sedang dalam krisis, Lubai. Lubai mengangguk. Dia telah mendapatkan pengarahan dari Togar. Kabar serangan Master Dragon ke kantor pusat bank milik keluarga Tong. Sampaikan salam hormatku untuk Bibi Kim. Tentu saja, Bujang. Lubai mengangguk. Mari, Rambang. Kita bergegas membawa surat-surat itu ke profesor sesuai saranmu. Agar Tauke Besar segera mendapatkan informasi yang dia cari. Tapi Rambang tidak bergerak. Sejak tadi, dia berdiri di belakangku. Ayo, Rambang, cepatlah. Rambang tetap diam. Lubai menatap anaknya. Tidak mengerti. Rambang akan ikut bersamaku, Lubai. Aku tersenyum menjelaskan. Astaga, apa maksudmu, Bujang? Lubai berseru, ekspresi wajahnya berubah. Aku memutuskan mendidiknya langsung di markas keluarga Tong. Dia akan menjadi orang penting besok lusa. Bahkan seorang presiden, raja-raja akan terdiam mendengarnya bicara. Dia akan memenuhi cita-citanya, menjadi penyelesai masalah tingkat tinggi. Apa dia bilang tadi? Menegakkan kebenaran dan keadilan? Cita-cita itu cocok sekali dengan transformasi dan haluan baru keluarga Tong. Lubai menatapku seperti tidak percaya. Ini sungguhan Tauke Besar? Aku mengangguk. Dia harus ikut denganku segera. Karena masa perkuliahan telah dimulai. Dia harus berangkat pagi ini juga. Aku akan meminta Parwes memasukkannya di salah satu kampus terbaik. Dia bilang ingin belajar tentang ekonomi. Lebih spesifik lagi tentang sistem keuangan dunia. Bilang pada Bibi Kim, dia tidak akan menjadi tukang pukul seperti bapaknya. Dia akan menjadi sesuatu yang berbeda. Semoga Bibi Kim bisa memahami bila Rambang tidak sempat berpamitan. Dia akan sekolah setinggi mungkin, berlatih banyak hal. Tenang saja, Lubai. Aku sendiri yang akan mengawasinya. Rambang bisa pulang setiap 6 bulan sekali saat liburan, melepas rindu dengan Bibi Kim.
Ini sebuah kehormatan, Tauke besar. Ini sungguh sebuah. Lubai mengusap pipinya. Dia merentangkan tangannya, memelukku erat-erat. Juga sejenak kemudian memeluk anaknya yang sejengkal lebih tinggi dibanding dia. Jaga dirimu baik-baik, Rambang. Jaga dirimu. Lubai berkata dengan suara serak. Rambang mengangguk. Aku menepuk bahu Lubai. Kau keliru, Lubai. Dialah yang akan menjagaku. Dialah yang akan menjaga kehormatan keluarga Tong, generasi emas berikutnya. 5 menit memastikan semua baik-baik saja. Aku segera menaiki anak tangga, disusul Salonga, dan terakhir Rambang. Persis seperti waktu dulu aku dijemput Tauke. Rambang juga tidak sempat berkemas dengan baik. Dia hanya berangkat dengan pakaian seadanya, kaos tipis, celana jeans, dan sepatu kets. Bedanya, dia dilepas dengan bahagia oleh bapaknya, dan kapanpun dia bisa pulang menjenguk ibunya. Dia tidak menjadi anak hilang seperti aku dulu. Kembali ke markas keluarga Tong, Edwin. Aku memberitahu pilot. Laksanakan, Tauke besar, markas keluarga Tong. Edwin mengangguk, segera menyiapkan proses keberangkatan. Pesawat jet lepas landas persis saat cahaya matahari pertama menyiram bandara. Cahaya itu menembus jendela, lembut membasuh wajah. Pesawat segera menuju ketinggian 30.000 kaki, membuat ibu kota provinsi semakin kecil dan tertinggal di bawah sana. Salonga memutuskan tidur sepanjang perjalanan pulang, menutup wajahnya dengan topi koboi, tanda tidak mau diganggu siapapun. Aku menyuruh Rambang tidur, meski dia jelas sangat antusias dan perjalanan ini tidak akan membuatnya tertidur. Aku dulu juga susah sekali tidur dalam perjalanan menuju ibu kota provinsi. Bahkan setelah seminggu di markas keluarga Tong, jadwal tidurku kacau balau. Semua hal baru yang kulihat membuatku tidak mengantuk. Tapi Rambang menurut. Dia mengambil selimut dari kabin seperti tahu persis tempatnya di sana. Kemampuan adaptasi anak ini mengagumkan. Dia mengenakannya, kemudian beranjak tidur. Aku juga merebahkan badan di kursi. 2 hari terakhir aku kurang istirahat. Tidur lelap 2 jam akan efektif dampaknya. Tidak ada lagi sekarang yang bisa kulakukan terkait mencari tahu identitas istri pertama bapak. Aku hanya bisa menunggu. Semoga tumpukan surat di kotak pos itu masih bisa dibaca dan memuat informasi penting. Aku juga belum bisa menghubungi Togar untuk bertanya kabar terbaru. Atau si Kembar dan White. Ini masih terlalu pagi. 2 jam berlalu tanpa terasa. Aku terbangun saat mendengar lampu mengenakan safety belt dinyalakan Edwin. Beranjak duduk, menegakkan sandaran, memasang sabuk. Pagi, Bujang. Salonga menyapaku di sebelah. Dia juga telah bangun. Aroma kopi tercium pekat. Aku menoleh. Kau mau kopi? Salonga menatapku. Anak itu membuatkanku segelas kopi lezat 5 menit lalu. Bahkan sebelum kusuruh, dia semangat sekali. Aku menoleh ke belakang. Rambang kembali dari dapur, membawa botol minuman dingin. Apakah Tauke besar mau air mineral? Aku mengangguk, menerima botol air. Rambang segera kembali ke kursinya, mengenakan sabuk pengaman. Pendaratan yang mulus, pesawat jet dengan warna putih dan clear kuning keemasan itu mendarat di bandara 15 menit kemudian. Langsung menuju parkiran pesawat pribadi. Di bawah sana, terlihat dari jendela pesawat 3 mobil hitam metalik telah menunggu. 6 tukang pukul dan seorang letnan bertugas menjemputku di bandara. Aku meletakkan botol kosong, bersiap turun. Saat itulah aku benar-benar tidak menyangka belalai mengerikan milik Master Dragon telah menungguiku. Hitam pekat belalai itu bergerak di atas ibu kota.
Persisnya di atas sebuah gedung 20 lantai 1.500 meter jaraknya dari bandara. Seorang pembunuh kelas dunia telah menunggu dengan sabar sejak 2 jam lalu. Pesawat telah berhenti. Lampu safety belt juga telah dipadamkan. Aku melepas sabuk pengaman, berdiri. Persis saat aku berdiri tersebut, senjata M24 itu telah terancung sempurna ke pintu pesawat. Pembunuh itu mengenali pesawat jet milik keluarga Tong, dan lebih dari itu, dia tahu itu pesawat yang kunaiki. Dia bersiap menghabisiku. Aku melangkah melewati lorong pesawat menuju pintu yang telah dibuka oleh kopilot. Di belakangku menyusul Rambang dan Salonga. Persis saat itu, saat melangkah tersebut, pembunuh itu telah siap memuntahkan peluru. Dia telah memperhitungkan kecepatan dan arah angin. Bidikannya telah sempurna. Teleskop di senjatanya telah meng-close up pintu pesawat yang terbuka, menunggu aku keluar. Aku bersiap keluar dari pesawat, menuruni anak tangga. 1 langkah lagi. Persis saat itu, target terkonfirmasi. Pembunuh itu telah melihat wajahku di teleskop. Dia tidak menunggu lagi, segera menarik pelatuk senjata M24. Peluru tajam itu melesat dengan kecepatan 700 meter per detik. Tembakan yang jitu tak meleset walau semili. Tapi takdir berkata lain, bukan aku yang tewas di pagi itu. Biarkan aku di depan, Tauke besar. Rambang mendadak melangkah cepat, memotong posisiku. Aku mengangguk. Anak ini tahu persis tugas seorang anggota keluarga Tong. Bahkan sebelum diajarkan, Rambang melangkah mantap di depanku sesuai prosedur resmi pengawalan. Seorang pengawal turun lebih dulu sebelum Tauke besar. Sedetik, peluru itu menebus dahinya. Darah muncrat kemana-mana, ke dinding, ke lantai, tubuh Rambang terkulai jatuh. Aku terperangah. Sniper bujang, berlindung! Salonga yang berdiri di belakangku berteriak. Aku tidak perlu diteriaki 2 kali, segera lompat ke belakang. Sniper! Sniper! Letna dan 6 tukang pukul keluarga Tong yang bersiap menjemput di bawah segera berseru-seru melihat kejadian tersebut. 4 di antaranya berlarian ke atas anak tangga. Lindungi Tauke besar! Mereka segera memasang pagar hidup di pintu pesawat. Pembunuh itu masih mencoba melepas 2 kali tembakan mengenai tukang pukul tersebut. Tapi dia tidak tahu di mana posisiku di dalam pesawat jet. Sia-sia saja melepas tembakan membabi buta. Tembakan berhenti. Pembunuh itu segera membereskan peralatannya sebelum posisinya diketahui. Lengang. Entah dari mana persisnya tembakan itu berasal, ada setidaknya 3 gedung tinggi di kejauhan yang bisa melihat posisi pesawat jet. Aku menyeka cipratan darah dari wajah. Pagi itu, aku benar-benar tidak menyangka pembunuh bayaran yang disewa Master Dragon telah tiba di kota kami. Dari jarak 1.500 meter, pembunuh itu mengirimkan kematian. Rambang tergeletak di lantai pesawat jet bersama genangan darah. 2 tukang pukul lain terluka parah. Bahu dan kaki mereka ditembus peluru. Medis! Keluarkan peralatan medis! Letnan berseru. 2 tukang pukul segera membuka pintu belakang salah satu jeep, mengeluarkan peralatan. Peralatan itu selalu ada dalam mobil rombongan yang mengawalku. 2 rekan lainnya segera menurunkan Rambang dari pesawat. Tapi tak ada yang bisa kulakukan. Peluru itu menembus dahinya. Dia tewas seketika. Hanya 2 tukang pukul lain yang masih tertolong. Aku dan Salonga turun dari pesawat. Tauke besar baik-baik saja? Letnan bertanya. Aku mengangguk, mengusap wajahku yang terkena cipratan darah. Salah satu tukang pukul memberikan tisu basah. Segera bawa Tauke besar pergi. Salonga memberi perintah. Pronto Tuan Salonga. Aku segera menaiki salah satu mobil jeep dengan kaca anti peluru. Salonga ikut naik. Pastikan kalian mengurus peristiwa ini. Bersihkan sisa-sisa kejadian sebelum diketahui oleh otoritas bandara atau aparat. Bilang ke Edwin segera pindahkan pesawat ke lokasi lain. Letnan mengangguk.
Bawa tubuh anak itu ke markas besar. Dia akan diurus penuh kehormatan. Beritahu Togar segera agar dia menuju titik pertemuan darurat yang akan kuinformasikan beberapa saat lagi. Pronto Toke besar. Letnan sekali lagi mengangguk. 2 mobil segera meluncur meninggalkan bandara. 1 mobil tetap di sana, menaikkan jasad Rambang dan tukang pukul yang terluka. Ini semua kacau balau, Bujang. Salonga bergumam. Aku mendengus, masih membersihkan darah dari wajah. Kali ini si Bedebah Master Dragon benar-benar serius mengincarmu. Master Dragon akan menerima pembalasannya, Salonga. Aku bersumpah. Tetapi sebelum jasad anak itu dikebumikan, aku akan memastikan pembunuh bayaran itu diurus lebih dahulu. Aku akan menangkap pembunuh itu. Kejadian ini, astaga, apa yang harus kukatakan kepada Lubai dan Bibi Kim? Anak mereka, putra bungsu mereka meninggal pagi ini karena melindungiku. Itulah tadi pembacaan novel Pergi karya Terelie bab 11 judulnya Senjata M24. Ayo, di sini siapa yang shock sama ending dari episode ini? Ternyata kisah Rambang yang digadang-gadang menjadi penerus Bujang yang di-develop se-perfect itu, sekeren itu di awal-awal, ternyata harus berakhir hanya dengan 2 bab. Ya ampun, Terelie kejam juga ya. Ya, aku juga pas pertama kali baca sebenarnya gak nyangka, anjir, Rambang, kira dia bakal istilahnya dilatih sama Bujang, dibawa ke ibu kota terus jadi keren gitu. Ternyata ya emang keren sih, meninggalnya juga karena melindungi Bujang, tapi ya nggak secepat ini. Tapi ya udahlah, ya namanya Terelie punya pemikiran lain ya tentang ceritanya, dan tapi tetap keren, nggak terduga, sangat tidak terduga. Siapa coba dari kalian yang bisa menduga Rambang akan mati secepat ini? Nggak ada kan? Oke, mungkin itu saja video untuk episode kali ini. Terima kasih karena teman-teman sudah mendengarkan sampai akhir. Silahkan klik like, share, dan subscribe jika suka dengan pembacaanku. Dan ternyata arti dari senjata M24 itu senjata dari sniper yang membunuh Rambang, anjir. Yaudahlah, kita nantikan saja apa tindakan Bujang selanjutnya di bab selanjutnya. Oleh karena itu, udah kali ya. Aku Ilham Hadi dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.